Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG-nya secara value transaksi 23,9 triliun dan turun 0,43%. Transaksi masih di bawah rata-rata. 20 hari terakhir itu rata-ratanya sekitar 28 T, kemudian hari ini hanya sekitar 23. Siapa aja top value-nya ada di bumi? MBMA, MBMA besar ini transaksi. Oh iya. Terus BP, ada BP 1T. Ada BBCA, Antam, ya ini nggak heran ya. Kemudian INDS, BMRI, BBRI, Medco, dan seterusnya. Oke, saya kali ini mau bahas saham yang akan bagi dividen di bulan April karena sudah lama tidak update. Biasanya kan tiap bulan ya, 2 bulan sekali paling tidak. Kita update per periode, jadi ini April, mungkin Mei nanti, mungkin Juni, Juli gitu ya, seterusnya. Ya, bergerak terus gitu. Nah, kali ini yang bulan April apa saja? Nah, kita cek. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 saham. LPPF, JPFA, Obat, Hais, PRDA, Roti, Keju, BTPS, Avia, dan IFSH. Posisi per hari ini, pergerakan sahamnya tidak begitu signifikan. LPPF 0,8%, kemudian JPFA 3,2%, minus LPPF-nya plus. Obat tidak kemana-mana, Hais juga tidak kemana-mana, PRDA dan seterusnya. Nah, dari sisi harga wajar yang paling bagus masih ada di LPPF. Ini beberapa kali saya bahas, ini masih juga menjadi top view ya. Paling tidak urutannya pasti atas-atas gitu untuk LPPF. Walaupun saya beberapa kali juga sampaikan disclaimer on. Di sini ada disclaimernya. Banyak juga kan yang meragukan terkait dengan LPPF. Tapi faktanya per hari ini itu harganya masih strong uptrend. Ini posisinya uptrend ya, dan ya mungkin sudah running duluan. Ini kalau kalau saya sebenarnya ngobrolin ini udah dari Oktober 2025 ya, udah di sini-sini sudah saya obrolin. Kalau teman-teman ngamatin ya, misalnya pun dari sini ya, dari sini ke sini kira-kira ya sudah 20% lah, lumayan. Ini berapa bulan ini ya? 41 bar. 2 bulan berarti. Dari Desember 2025. Tapi kan siapa yang tahu ya, value di sini itu adalah yang terbaik ya, ini adalah bottom, kan nggak ada yang tahu. Ya selalu seperti itu di pasar saham. Jadi biasa saja. Nah, sekarang posisi bergerak naik. Ini LPPF karena ini yang paling atas ya. Potensi dividennya adalah 12,3% secara hitung-hitungan matematis di estimasi saya. Sebenarnya kalau dia bisa closing di atas estimasi, misalnya nih 354 atau 357, ini kan estimasi saya kan 293 ya kan. Kalau 354 dengan payout rasio yang sama, itu potensinya masih 14%. 14% ini dari harga sekarang loh ya, dari harga 1940. Dan ini ada resist di sekitar 1985, masih sekitar 2 sampai 3% lagi ya, 2,3% ke resistnya. Terus yang kedua ada JPFA ya, 6,1%. Kalau LPPF itu uptrend, kalau JPFA ini malah downtrend, putus nih uptrendnya. Nah gitu ya, jadi balik arah ini downtrend. Ini ada lower high. Nah posisinya gini lah. Ilmu tarik-tarik garis ya. Ini downtrend teman-teman. Ya kalau ada downtrend begini hati-hati aja. Pas waktu nyicil bablas downtrend lanjut ke bawah kan bisa saja. Itu untuk JPFA. Kemudian obat. Obat potensi dividennya 5,4%. Ini juga downtrend. Nggak usah terlalu detail. Kemudian Hais. Hais juga sama. Ini sideways downtrend. Wih kenapa begini wih. PRDA ini juga downtrend di bawah MA 100 dan 200. Roti, wah Roti apalagi ya, masih di bawah MA 100, masih di bawah MA 200. Pasti banyak yang nyangkut nih sebentar. Yo bener kan, XL 1,1 miliar, lainnya cuma 400-an juta. Dia di 778 rata-rata, berarti di 778. Enggak lah ya, enggak nyangkut lah. 778 mah di sini kan. Oh, berarti baru aja mungkin ya belinya ya. Enggak nyangkut. Itu untuk Roti. Terus Keju, BTPS Ju, downtrend juga
BTPS sama juga, ini downtrend juga ya, ini turun. Kelihatan banget. Terus Avia FSH, Avia sama ini. Nah, ini nggak jelas. Udah liatin yang atas-atas saja ya. Avia, BTPS, Keju, Roti, PRDA, Hais, Obat, JPFA. Ini semua downtrend, yang uptrend hanya satu di LPPF. Tapi ya tadi disclaimer onnya adalah ini perusahaan memang rajin bagi dividen. 2023 rajin 200, 2024 300 ya, ini setara 10% di harga sekarang. 2024 itu setara 15,5% di harga sekarang, dan estimasinya di 2025 ini nanti kalau closing di laporan kuartal 4 kita bisa lihat akhirnya nanti berapa. Karena estimasi saya itu saya turunin ya 20% dari tahun lalu. Itu sekitar 239 ya, di bawah dividen di tahun 2024. Kemudian JPFA ini juga rajin bagi dividen. 2023 bagi, 2024-nya bagi. Tidak pernah putus nih, maksudnya 2 tahun terakhir lah ya. 50 dan 140. Kemudian obat ini baru 2024. Hais ini juga rajin bagi dividen. Nah, cuma dia punya EPS kali ini itu di 35 rupiah. Karena memang sepertinya kinerjanya agak turun kan. Wow, laporannya malah udah full nih. Full year nih 33. Oh, baru tahu saya. Jadi sekalian aja ya, ini baru tahu saya kalau Haisnur ternyata sudah rilis laporan keuangan ya per 31 Desember 2025. Ini aset lancarnya kas setara kas turun sedikit. Kemudian total aset lancar turun sedikit, nggak apa-apa. Aset tidak lancar naik, berarti ini asetnya juga naik lumayan. Liabilitas oke, walaupun naik tapi nggak apa-apa dikit. Sorry, ini pinjaman bank ini lumayan ya. Saya itu selalu trauma kalau ngomong pinjaman bank. Lebih baik utang usaha kayak gini ya. Utang usaha itu murni karena ada usaha. Kalau pinjaman bank itu karena keputusan bisnis ya, beda. Kemudian liabilitas jangka panjang naik ini ini pinjaman bank ya. Ya agak hati-hati sih, agak hati-hati saja karena naiknya total ekuitas itu 700 ke 800, tapi total liabilitas dari 400 ke 690, jadi naik 260-an miliar. Ini kan dalam rupiah penuh kan? Yes, betul, 260 miliar. Pendapatan turun ini sekitar berapa? 12% ya. 1,0 ke 880, sehingga laba brutonya juga turun, laba usaha turun. Salah saya. Laba usahanya ya benar ya, turun. Kemudian laba tahun berjalan turun, dan totalnya berarti turun seperti yang ada di Stockbit tadi. Sehingga laba per sahamnya pun juga turun. Penerimaan kasnya juga turun. Dari sisi pendapatan ini proses pengangkutan turun banget ya. Haisnur ini kan angkutan batubara ya. Yes, benar, jasa transportasi tambang batubara. Jasa bongkar muatnya nggak terlalu signifikan. Asis tukbutnya juga nggak signifikan. Pengangkutan dari pihak ketiga nggak signifikan, ini bagus. Malah pengangkutan dari pihak berelasi ini turunnya jauh. Dari Bumi Rantau Energi naik, Energi Batubara Lestari turun, Haisnur naik. Nah, ini Nur Jaya Samudra ini yang turunnya signifikan. Saya salah baca, sorry. Ini ternyata piutang ya teman-teman ya. Maaf. Untuk yang sales tadi itu ini pendapatan ya. Pendapatan dari Bumi Rantau turun, kemudian dari Energi Batubara turunnya drastis banget ya, 162 ke 42 miliar, ini tinggal 30%-nya. Kemudian 31 ke 28 ini Nur Jaya. Sehingga total pendapatannya yang pihak berelasi dari 675 ke 525. Nah, jadi berapa ya? Seperti ini hasilnya, paling sekitar 5%-an. Ya lumayan lah. Walaupun masih di bawah 6%, tapi dengan kondisi penurunan seperti ini lumayan ya, dia bisa bagi, misalnya nanti bagi 11 kan, ini payout rasionya 33 ya, siapa tahu dia bikin payout rasio 50% kan, berarti jadi 7%. Sebentar, pernah nggak ya Hais itu pernah? Belum pernah bagi di atas 33. Jadi 30, 33, dan 2024 nya 33.
Estimasi di 2025 ya kita ambil 33 saja sudah wis. Hampir pasti ini sudah konsisten kan 33%. Berarti ya ini estimasinya 11. Terus Java ya sekalian ngelihat jangan-jangan udah bagi juga. Oh enggak belum ya. Sorry. Maksudnya udah rilis laporan keuangan ternyata belum. Jadi gitu untuk bulan April masih dipegang oleh LPPF. Kondisi masih uptrend, yang pegang paling banyak ada di CC ya 22 billion, kemudian AK, DH, PD, LG, OD, XL tumben lah ini sedikit pegangannya ya 1,2 B. Ini all investor, kalau dilihat di foreign CC-nya ini CC foreign ya. Ya kita lihat aja nanti di closing laporan keuangannya tahun 2025 seperti apa. Buat yang mau request bulan apa yang pengen di review seperti ini, mau bulan Mei dulu, Juni dulu, Agustus, September, misalnya, oh September bang, nggak apa-apa. Kan sekarang bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 bulan. 7 bulan kalau dapat 10%, 12% kan bagus. Karena targetnya kita kan 9% per 12 bulan. Oh ya, sebelum tutup berarti masukin ke sini ya. 12,3. Itu kalau kita nyicil 2 jutaan per bulan, portofolio kita itu bisa berkembang 12,3% per tahun. Di tahun ke 25 kita bakalan mendapatkan yield sekitar 42 juta per bulan. Tapi tentu nyari yang 12,3% konsisten per tahun itu nggak mudah. Jadi perlu pemikiran, perlu konsistensi dari kita. Cek dan cek ya. Kondisi di lapangan seperti apa, kondisi di market seperti apa. Buat teman-teman yang susah nyari, ya saya bantuin di membership. Ya, membershipnya murah, 10.000 saja. Itu karena cuma untuk ngumpulin saja. Jadi niatnya supaya ngumpul di satu tempat, kita bisa ngeliatin bareng-bareng ya, cicil bareng-bareng, nggak kemakan isu-isu yang ada di luar. Jadi sesuai dengan apa yang kita hitung profesional dari histori yang ada. Itu enak kalau kita itu ngitung dari apa yang ada, bukan apa yang akan tampak. Beda ya, yang sudah tampak dengan yang akan tampak. Narasi dan fakta itu sangat berbeda. Biasanya saya update tiap minggu ya video-videonya. Cek aja di video profil saya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa ya. Anyway, ini hari pertama dan mungkin ini saya upload pas waktu nanti sahur, berarti ini nanti adalah hari kedua. Terima kasih. Oh iya, hampir lupa. Kita harus lihat dari kepemilikannya ya. LPPF siapa aja yang punya ya. Kalau dilihat satu ada Aurik, ini pengendali, kemudian Multipolar ini juga pengendali, jadi dua ini pengendali. Anda nggak bisa lihat ya, maksudnya nggak bisa lihat tuh nggak bisa dijadikan pertimbangan. Yang bisa dijadikan pertimbangan adalah di luar pengendali, siapa aja yang percaya kan kira-kira gitu ya. Vanguard masih punya ya 1,6%, ini 36 juta lembar, 4,1 juta dolar, jadi sekitar berapa? 70 miliaran ya. 4,1 ya sekitar 67 miliar lah ya, 70 miliar. Kemudian ada Dimensional Fund. Nah, kabar baiknya tidak banyak yang jualan. Biasanya kan banyak yang jualan di sekitar sini itu mengurangi porsi. Nah, kali ini kalau ngelihat sampai 30 bulan Januari 2026 mereka masih hold, masih pegang. Ini hedge fund ya, asing pegang. Ada Dimensional Fund, McKinsey, State Street Investment, American Century Investment, Dimensional Fund Advisor, Nice Asset Management, Store Brand, Lion Global Investor, Asadian Asset, Old Mutual Investment, dan seterusnya. Banyak nih. Boston Partners, Maybank, California Public Employees, Retirement, dan seterusnya. Karena memang kalau dilihat grafik, LPPF itu kan pernah tembus di 6.300 dan ini turun sampai bawah. Ya bisa jadi mereka-mereka yang pegang juga masih yang ada yang nyangkut, bisa jadi juga yang sudah di bawah kan gitu. Nah itu 77%. Nah sekarang posisinya ya kira-kira mirip lah sama di awal-awal tahun 2025 lah kira-kira gitu kan. Kayak gini nih pergerakan Desember 2025 ya sampai ya kira-kira 51%. Habis itu turun lagi dan sekarang posisinya
Ya, mirip-mirip. Ini mau bagi dividen ini. Dividennya April kan? Sama. Januari, Februari sudah nyampe sini tuh, hampir Maret tuh. Naik ke atas. Mungkin ini sudah rilis laporan keuangan kali ya. Nah, kalau ini belum rilis. Itu aja dari saya. Terima kasih.